Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan, teman-teman wartawan sekalian. Dari Satgas memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah Bapak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Sehingga saat ini kita bisa menikmati suasana yang cukup tenang dibandingkan pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari yang lalu. Dan tadi sudah diingatkan berulang kali oleh Bapak Menkes, mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Dan ini bukan pekerjaan 1-2 institusi, tetapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga agar kita bisa mempertahankan kondisi yang sekarang ini, di mana kasus aktif secara nasional berada pada posisi 6,12% dan angka kesembuhan kita berada pada posisi 91,16%. Sekali lagi, prestasi ini bukanlah milik 1-2 lembaga, tetapi milik kita semuanya. Harus kita pertahankan, harus kita jaga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun kita akui untuk angka kematian di negara kita masih berada di atas angka kematian global. Kemudian yang kedua, catatan untuk beberapa daerah yang tadi disampaikan Bapak Presiden, ada kecenderungan kasusnya meningkat. Mohon para pimpinan di daerah didukung oleh TNI Polri untuk betul-betul melakukan evaluasi dan juga termasuk menghadirkan aparat Satgas, terutama dari unsur TNI, Polri, dan juga Satpol PP di semua titik yang dapat menimbulkan kerumunan dan mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Bapak Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung penuh program di daerah, oleh karenanya diharapkan juga para Pangdam, para Kapolda, sampai dengan tingkat Babin Kantipmas dan juga Babinsa bisa mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, menyangkut masalah mudik, Bapak Presiden mengatakan narasi mudik hendaknya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Dan ini belum ada perubahan. Kemudian juga kita harapkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu patuh kepada protokol kesehatan. Kecenderungan yang terjadi di India adalah karena mengabaikan protokol kesehatan saat melakukan ritual keagamaan. Oleh karenanya, kita sekali lagi harus sadar bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan dengan peningkatan COVID adalah karena tidak patuh kepada protokol kesehatan. Sekali lagi, momentum Ramadan, momentum kegiatan Idul Fitri harus kita sadari tahun ini pun mohon tidak mudik dulu. Harus bersabar. Harus bisa menahan diri. Ini semuanya untuk kepentingan bersama. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita. Sudah terbukti dengan pasti, setiap libur panjang akan diakhiri dengan peningkatan kasus, akan diikuti dengan jumlah pasien di rumah sakit yang meningkat, dan juga akan diikuti dengan angka kematian yang tinggi, termasuk juga gugurnya para dokter dan juga para tenaga kesehatan lainnya. Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual. Mohon berkenan posko-posko yang ada di tiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi. Kemudian data-data yang berhasil kami kumpulkan dari Kementerian Perhubungan bahwa sejauh ini sudah tinggal 7%
warga negara kita yang tetap akan mudik. Dari posisi semula adalah 33% apabila mudik tidak dilarang. Setelah mudik dilarang menjadi 11% dan setelah Bapak Presiden mengumumkan menjadi 7%. Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7% ini menjadi lebih rendah lagi. Sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi, dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID di berbagai daerah. Selanjutnya untuk kedatangan pekerja migran kita dari beberapa negara dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menkes bahwa jumlahnya mencapai puluhan ribu orang dan mereka ini adalah pahlawan devisa. Mereka telah mengakhiri kontraknya di sejumlah perusahaan di beberapa negara dan kami mengingatkan dan mengajak kepada Satgas yang ada di daerah untuk betul-betul solid melakukan berbagai upaya koordinasi, melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan karantina sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik swab kedua, swab sebanyak 2 kali, yang pertama pada saat kedatangan, kemudian karantina selama 5 hari, dan setelah itu dilakukan swab lagi yang kedua. Semata-mata untuk mencegah agar para pekerja migran kita saat kembali ke kampung halamannya tidak ada yang membawa COVID. Adapun pintu masuk untuk bandara udara yaitu Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Bandara Samratulangi. Sementara untuk pelabuhan laut hanya 3 titik, yaitu Dumai, Tanjung Pinang, dan Batam. Dan semua perbatasan darat, baik di Kalimantan, di NTT, dan juga di Papua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pesan dari Satgas adalah program pengendalian COVID harus betul-betul kita laksanakan dengan satu komando. Kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu kepala negara, dan juga kita semua harus bisa menerapkan 3M, ditambah 3T, ditambah dengan program vaksin, dan juga disiplin, kompak, dan juga jangan lupa konsisten. Tidak boleh kendor, mudah-mudahan bangsa kita dapat melalui pandemi COVID ini dengan lebih baik. Terima kasih, selesai.